Peletakan batu pertama tidak ada kesulitan sama sekali, berjalan begitu saja seperti air lah. Saya pengen bangunan ini bukan hanya menjadi bangunan setahun 2 tahun, tapi menjadi bangunan kokoh yang bisa berdiri insya Allah selamanya. Matahari itu bisa masuk dari semua penjuru lingkaran masjid. Fase banget nyeleknya. Doa jangan sengir aja. Bismillah. Salah satunya adalah pelajaran bahasa Arab. Malah saya tuh ada pengennya bahkan ada bahasa Inggris, mau ada bahasa Cina, segala macam deh kita jejelin kepalanya sama ilmu-ilmu yang insya Allah nantinya bisa bermanfaat. Oke? Coba bahasa Arabnya sekarang makan deh kita. Yuk silakan makan sekarang. Lah, ngomongnya gimana ya? Rajin amat. Assalamualaikum. Keinginan saya dan target saya sebelum ntar malam saya berangkat haji, insya Allah ini semua udah dikerjain. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan untuk dapat hadir dan berkumpul pada peletakan batu pertama pembangunan Masjid Suratul Quran yang saat lagi akan segera kita mulai. Dan tak lupa salawat teriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zamannya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, untuk memulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, mari kita membuka dengan melafazkan basmalah. Tentunya pada hari ini kami ingin menyapa terlebih dahulu kehadiran yang kami hormati Kak Ivan Gunawan sudah hadir pada hari ini. Mama Erna, terima kasih Mama sudah hadir pada hari ini. Juga hadir pada hari ini Sekretaris Lurah, terima kasih Bapak sudah hadir. Pak Ustadz Ahmad yang juga menjadi Ustadz dari Pondok Pesantren, dari RT, RW, dari kantor urusan agama dan juga tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya pada peletakan batu pertama di pagi hari ini. Dan langsung saja hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Kak Ivan Gunawan, sejenak kita akan mendengarkan sambutan dari Ustadz Ahmad terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal alladzi qad awjada min nurihi wa rabbihi majudah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Puji syukur kita Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam semoga tercurah berlimpah kepada Sayyidil Wujud di kuli Abdul Wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak lupa keluarga beliau, para sahabat tabi'in khususnya, umumnya untuk kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat yang besar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, teman yang kita hormati, Allah memuliakan, Kak Irfan Gunawan, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, Mama Erna, alhamdulillah, dan juga para ulama, para asatidz, para masyayikh yang telah hadir, yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa mahabbah, ta'zim dan takriman kepada yang hadir, wabil khusus kepada Bapak Sekal yang hadir, Bapak RT, Bapak RW, alhamdulillah lengkap semua hadir. Wabil khusus juga kepada dari Bapak Penangkat urusan agama dan setelah hadir, dan insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Darkasi Apa. Kemudian ada ibu doa kami Ibu Haji Suhaib Ahmad Kasim, para guru, para masyayikh yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah untuk mengurangi rasa mahabbah cinta dan kepada yang hadir semua. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman media yang hadir, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan akan dimulai daripada peletakan lampu pertama Masjid Pondok Pesantren Darul Quran. Jujur saya katakan sampai hari ini saya belum berasa mimpi, Mama, terasa mimpi pesantren Darul Quran akan memiliki sebuah masjid yang megah dan mewah. Namun inilah sebuah jadi perjalanan dan takdir Allah. Alhamdulillah dengan wasilah jalan jembatan daripada Kak Irfan Gunawan, Masjid Darul Quran akan segera dibangun. Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga khususnya Kak Irfan Gunawan dan Mama Erna dan ayahanda beliau yang sudah meninggal senantiasa diampuni segala hilang dosanya Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, jauhkan dari hal-hal yang negatif dalam kuburnya, mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk Mama Erna, moga-moga sehat selalu, panjang umur, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa, insyaallah Kak Irfan Gunawan nanti malam akan melaksanakan ibadah haji. Moga-moga dalam perjalanan hajinya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam menjalankan rangkaian hajinya, baik yang wajib atau yang sunnahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga kepada para masyayikh, para guru-guru yang terus mendoakan perjalanan pesantren Darul Quran sampai hari ini, sampai detik ini. Moga-moga doa yang dikabulkan senantiasa mendapat keberkahan untuk pesantren Darul Quran dan anak-anak pesantren Darul Quran. Mohon doa kepada masyayikh, para guru-guru. Moga-moga santri Darul Quran, santri putra-putri menjadi santri yang soleh dan solehah, memiliki ilmu yang bermanfaat, masalah bermanfaat di dunia dan dunia wal akhirat. Kemudian ucapan terima kasih pada para pejabat setempat yang telah hadir, yang terus memberikan dukungannya kepada kami di pesantren Darul Quran. Semua pengorbanan doa yang dipanjatkan hanya Allah yang mampu untuk membalas semuanya. Moga-moga sekali lagi kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan terus mohon doa dan doa agar pesantren Darul Quran mampu mencetak generasi bangsa yang gemilang, menjadi generasi bangsa yang mampu menjalankan estafet perjuangan agama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penerimaan dan jamuan, tentunya jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Itu saja yang ingin disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq illa wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu saya tercinta, Pak Ustadz, anak-anak, warga setempat,
sini. Betul kata Pak Ustadz, rasanya seperti mimpi bahwa kebaikan Allah, kemuliaan Allah begitu cepat bisa terjadi. Pembangunan masjid ini seperti kita semudah membalikan telapak tangan. Saya selalu bersyukur kepada Allah di saat saya punya kemauan, di situ Allah langsung ijabah. Jadi untuk bapak-bapak yang dari sini, bulan lalu Pak, kita baru saja meresmikan pesantren gedung yang utama. Jadi saya pikir tanah ini adalah tanah wakaf milik ibunda tercinta. Jadi saya menyiapkan dana untuk pembangunan masjid. Ternyata qadarullahnya tanahnya masih milik orang lain. Lucunya ya. Jadi kita kemarin hari Senin insya Allah baru saja melakukan pembayaran, karena saya punya prinsip nggak mau bangun kalau nggak ada pembayaran terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah pemilik tanah juga kooperatif, mau bekerja sama. Saya bilang sama beliau bahwa saya mau bangun masjid, bukan mau bangun rumah, bukan mau bangun kolam renang. Jadi insya Allah juga diberikan kemudahan. Pesantren Suratul Quran ini memang kita membuatnya Bapak Ibu seperti membuat mainan Lego ya Pak Ustadz ya. Ada bangun, ada bangun, ada bangun, Masya Allah jadi tinggi. Jadi bangunan yang ada di situ, bangunan yang nggak ada rencana, nggak ada perencanaannya, nggak pakai interior. Interiornya dari Allah langsung ke Pak Ustadz, langsung ke tukang. Malah awalnya yang bantuin kerja adalah anak-anak. Saya bilang anak-anak itu tugasnya belajar, bukan yang ngebangun gedung. Belum saatnya. Jadi akhirnya ditangani juga sama orang-orang yang profesional. Karena saya pengen bangunan ini bukan hanya menjadi bangunan setahun 2 tahun, tapi menjadi bangunan kokoh yang bisa berdiri insya Allah selamanya. Tanah awal kita ada 450 meter ilmiah, ada 450 meter, tapi ternyata masih kurang untuk lokasi sarana belajar. Jadi insya Allah masjid yang akan kita bangun ini, yang mendesain langsung adalah Ko Andi. Ko Andi, bisa sini Ko Andi. Saya mau kenalin. Jadi anak-anak semuanya harus doain juga Ko Andi. Nggak ada interior design, dia ngedesain cuma 2 hari. Sini Ko Andi. Nah, beliau ini walaupun berbeda keyakinan sama kita, tapi 70%-nya Islam, 30%-nya agama lain. Jadi kalau kita suruh apa ini langsung cepat geraknya insya Allah. Jadi Ko Andi ini aku berikan inspirasi pembangunan. Saya pengen pembangunan Suratul Quran ini adalah pembangunan yang pertama adalah matahari itu bisa masuk dari semua penjuru lingkaran masjid. Jadi insya Allah kalau kita sholatnya dari zuhur, asar, itu kita lebih hemat pakai lampu karena mataharinya itu cakep banget. Jadi kalau misalnya nanti perhatikan di sini gedungnya agak tinggi. Kenapa tinggi? Karena di lantai 1 itu kita bikin full masjid, dan di lantai 2 adalah saf sholat perempuan dan juga kelas, yang mana saat ini kita masih kekurangan kelas. Ya, jadi di wilayah lantai 2 ini adalah kelas yang besarnya sama seperti bangunan yang ada di bawah. Jadi kalau misalnya untuk hari-hari Pak Ustadz, mungkin staf perempuan mau bisa ada di bawah, di atas kita jadiin kelas, boleh, atau memang mau di atas bawah, boleh, insya Allah. Jadi nanti akan ikut share juga, ada tempat wudhu perempuan, ada tempat wudhu laki-laki yang insya Allah juga berbeda. Dan di pesantren kita kemarin itu belum punya yang namanya ruangan makan. Jadi ruangan antara ruang makan sama ruang belajar semuanya masih kedeprok jadi satu, sama ruangan sholat masih nyampur jadi satu. Jadi alhamdulillah di
Suratul Quran ini di sisi bangunan sebelah kanan saya bikin seperti food court. Jadi anak-anak bisa makan di situ. Ada meja khusus laki-laki, ada meja khusus perempuan, ada dapur karena alhamdulillah anak-anak bakalan masak secara bergantian. Jadi dapur, tempat cuci, tempat nyimpen alat masak, piring, semuanya itu nanti harus ada di inventaris rapi. Jadi itu posisinya ada di sebelah kanan ya Ko Andi ya. Jadi untuk urusan masak-masak jadi sudah tidak ada lagi di bangunan rumah utama. Jadi memang adanya di bangunan yang ada di wilayah baru gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Target saya Ko Andi, Ramadan tahun depan, awal Ramadan udah harus jadi. Ya, jadi itu nggak ngerti apa lo mau kerja 24 jam apa bagaimana, nggak paham. Pokoknya yang jelas kalau kita udah mau mesti kudu jadi ya. Kita kayak bangun candi ini ya. Pokoknya saya pengen kalau bisa jangan mepet, sebelum masuk Ramadan tahun depan ini udah jadi, supaya di Ramadan mereka udah pada bisa terawih, bisa semua aktivitas ibadah di tahun depan sudah mulai dibangun. Kurang lebihnya seperti itu. Pak Andi ada yang mau ditambahin mungkin dari segi bangunan, apa yang unik dari masjid ini? Cukup? Ya udah. Yang penting dia kecil-kecil cabai rawit. Ya kalau orang kecil nyawanya banyak Pak Ustaz. Ya. Jadi disuruh apa aja ke sini insya Allah. Jadi anak-anak santri juga doain Pak Andi dan tim. Ada Mas Daniel juga. Mas Daniel bisa ke sini juga. Yes. Nah, jadi setelah desain yang kemarin aku buat dalam kurun waktu beberapa hari, insya Allah nanti akan disempurnakan lagi, letak-letaknya akan disempurnakan, dan pembangunan saya mau dimulai langsung dari minggu ini ya, langsung di minggu ini. Dan untuk Pak Ustadz mohon izin juga buat bapak-bapak semua apabila ada perizinan, kalau bisa saya berjalannya waktu, karena saya yakin sekali saya sempat keliling-keliling dekat sini juga nggak ada masjid nih. Jadi biar cepat bisa dibangun, supaya bisa cepat bisa dipakai. Insya Allah masyarakat sekitar masjid kita ini bisa menjadi bangunan yang bermanfaat, bukan hanya untuk anak-anak Suratul Quran, tapi untuk warga sekitar. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman media, juga terima kasih. Ini teman-teman media juga masya Allah nggak pernah diundang tapi selalu datang. Jadi di sini saya mau tekankan, saya bangun ini bukan mencari engagement, bukan mencari berita, tapi alhamdulillah mereka yang selalu mencari beritanya. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah pemberitaan yang baik, pemberitaan yang positif, dan bisa menularkan kebaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat lain yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin kalau dari saya itu saja. Kita kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita akan menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Suratul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia hadirin yang kami hormati, peletakan batu pertama pembangunan masjid Suratul Quran. Kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Insya Allah nantinya pembangunan ini akan cepat selesai, segera bisa digunakan oleh pondok pesantren Suratul Quran ataupun juga masyarakat sekitar, dan berguna untuk kita semuanya tentunya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dua gini. Baik, kalau dari tamu yang kita hormati, kita telah menyaksikan bersama peletakan batu pertama pembangunan masjid Suratul Quran pada hari ini. Fase banget nyeleknya. Dia mantap. Di TP kaku banget. Baik. Silakan Pak, dilanjutkan.
Banyak pasek lo, kuat. Yang punya toko bangunan depan nggak diundang. Terima kasih Bapak. Doa jangan cengar cengir aja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh banyak nah. Bismillah. Oke. Santri cewek siapa ayo? Baik, terima kasih. Kita akan persiapkan untuk dapat duduk kembali. Ibu yang dulu, hadirin ibu yang kita hormati. Udah gitu rada mirip sama saya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan saya juga mirip rezekinya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Saya juga pengen banget kagum bangun pesantren menor punya duit. Mudah-mudahan diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, pagi hari ini adalah peletakan batu pertama. Saya jadi teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail saat kedua makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membangun Baitullah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 127, bagaimana Ibrahim ini mengangkat dan meninggikan qawaid, apa itu namanya, pondasi-pondasi bangunan Baitullah. Mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kiai apa doanya? Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim. Ntar santri-santri lihat lagi, ini tiap hari kudu dibaca ini ayat, tiap hari kudu dibaca ini ayat. Kita bantu kakak Ipan Gunawan dalam rangka mensukseskan, yaitu adalah syiar agama Allah, pembuatan pondok pesantren, juga yang saat ini terbaru adalah pembuatan masjid daripada pondok pesantren yang bernama masjid sama ya, masjidnya Durratul Quran. Siapapun di antara kita, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya masuk TV orang ya? Masuk tapi tangannya blur. Ya Allah, Robi, kakak Ipan yang gitu dong sama aku. Kakak Ipan perlu diketahui anak-anak yang sekolah di sini, yang pesantren di sini, sekolahnya kebetulan saya ngajar di MTS Al Hidayah Kampung Kebon. Tepuk tangan dulu dong. Saya kagak ditepuk tanganin. Ya, alhamdulillah. Tanya sama santri-santrinya, kenal sama saya nggak? Siapa nama saya? Tuh kan, terkenal saya mah, alhamdulillah. Man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, man utawi sopone wong jarane wong Jawa. Ya, arti kitaban orang-orang sono mah Pak Kiai, bana itu membangun siapa man masjidan ing sebuah masjid lillahi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, banallahu baitan fil jannah, maka ya jawab syaratnya, maka Allah pun nanti akan membangun rumah di surga buat orang-orang yang membangun buat orang-orang yang membangun alhamdulillah. Siapapun di antara kita yang mampu membangun masjid, dalam hadis yang lain dikatakan, walaupun itu hanya seperti sangkar burung, baitan fil jannah, Allah siapkan lagi rumah buat mereka. Siapapun di antara kita, kata hadis Nabi yang lain di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan, jika kita berserikat, berkumpul membangun masjid, yang atuh urunan 10 juta, yang atuh urunan 15 juta, yang atuh urunan 30 juta, yang atuh nyumbang lontong gorengannya, yang atuh nyumbang keramiknya, yang atuh nyumbang yang lainnya dan lain sebagainya, maka kata Rasulullah di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dikatakan, maka sama seperti halnya yang lain, mereka yang berserikat, mereka yang berkumpul juga mendapatkan rumah masing-masing kelak nanti di surganya Allah Subhanahu. Penting nggak pondok pesantren? Penting nggak masjid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saatnya kita menundukkan kepala, seraya menyusun jari jemari, menghadirkan hati ke hadapan Ilahi Rabbi yang telah membentangkan bumi terhampar luas tanpa batas. Saat ini kita berada di bawah naungan langitnya yang terbentang tanpa tiang. Marilah kita haturkan segenggam harapan dan doa dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Masjid Turratul Quran yang diprakarsai oleh hamba Allah, kekasih Allah, pilihan Allah yang terhormat Kak Ivan Gunawan. Ya Allah, kami titipkan sebelumnya, semoga perjalanan beliau untuk menghadap di mana di sana ada rumahmu ya Allah. Ya Rabbal Baitil Atiq, a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ihwanina minan nar. Selamatkan Kak Ivan Gunawan dan ibunda tercinta, juga almarhum ayahanda Bapak Haji Bambang. Semoga menjadi ahli surgamu ya Allah, yang terbentang luas tanpa batas, yang kau janjikan arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadikan hajinya haji yang mabrur, sa'i yang masyhur, dan jadikanlah ya Allah perjalanannya menjemput nikmat yang kau janjikan, la in syakartum la azidannakum. Maha luas samudra nikmatmu ya Allah, maha lembut sentuhan kasihmu ya Allah. Dengan bibir bergetar di palut harap, kami tadahkan kedua tangan larut dalam munajat. Perkenanmu ya Allah, di hari yang penuh keberkahan, tepatnya kami berkumpul di hamparan bumimu yang insya Allah baru saja kami menyaksikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Hamparkan permadani kebahagiaan di tengah-tengah di mana engkau telah menentukan pilihanmu, lokasi yang penuh rahmat dan keberkahan, hamparan bumimu yang kau titipkan sebagai pijakan. Berkenan ya Allah untuk mengaruniakan rahmat, ridho dan maghfirah-Mu. Izinkan peletakan batu pertama pada hari ini agar menjadi awal dari kebaikan dan pertengahannya kemenangan, akhirnya kesuksesan. Allahumma ya Allah, anugerahkan rizki yang halal dan barokah. Himpun hati kami agar menjadi hati dan kalbu yang dirahmati. Ampun maafkan dosa dan hilaf keliru kedua orang tua kami, khusus untuk bunda tercinta Mama Erna yang begitu hebat. Dunia dan isinya tiada lagi ada harganya bila dibandingkan dengan anak yang soleh. Mudah-mudahan Mama Erna selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam kasih dan sayang Allah. Putranda tercinta mudah-mudahan dalam menjalankan tugasnya, ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur. Jarak tempuh yang akan dilalui akan Allah jadikan sebagai catatan ibadah. Allahumma antas sahibu fi safarina wal khalifatu fi ahlina. Allahumma astur auratina wa amir rawatina. Allahumma hfazna min baini yadayna wa min khalfina wa ayyamina wa an shimalina wa min fawqina wa min tahtina wa na'udzu bi adamatika an ubtala min tahtina.
Berkahilah ya Allah apa yang kami rencanakan hari ini, mudah-mudahan ada pada agendamu ya Allah. Akhirnya maaf ampunkan dosa kami, khilaf keliru kedua orang tua kami, rahmati guru-guru kami. Hadir semua hari ini dengan harapan Engkau meridhai kehadiran kami sebagai ibadah yang Engkau muliakan. Di sisimu akan Kau simpan sebagai simpanan amal soleh yang lestari. Rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa alal imani wal islamil kamili jami'a tawaffana wa anta radin anna warhamna bitarkil ma'asina abada ma abqaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Kemarin sempat hujan, sempat khawatir tanahnya belok, tapi alhamdulillah hari ini udaranya cakep banget. Ini benar-benar kuasa Allah yang nggak bisa dibandingkan dengan apapun itu. Dari pembelian tanah, desain, sampai akhirnya hari ini kita peletakan batu pertama. Tidak ada kesulitan sama sekali, berjalan begitu saja seperti air lah, aku melihatnya seperti itu. Jadi alhamdulillah hari ini juga disaksikan juga pejabat setempat, kepala alim ulama, semua yang ada di sini, warga, insya Allah warga juga girang, bahagia, ada masjid yang insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya ya Bapak ya. Jadi minta doanya juga, insya Allah pembangunannya bisa berjalan lancar. Target Migun Ramadan tahun depan insya Allah udah bisa dipakai. Jadi memang target dari yang bangun insya Allah udah komit, udah sanggup. Jadi pengennya bisa tepat waktu insya Allah seperti itu. Jadi mungkin bisa diinfokan ke warga sekitar apabila mungkin ada truk nanti ada dalam pembangunan ya, nanti sedikit banyak mungkin menghalangi rutinitas hari-hari, minta kerjasamanya juga. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kasihan bapak-bapak dijemur. Yuk, let's go Pak. Kita makan seadanya. Dari subuh ya, jadi kita kasih makan buat yang udah pada datang. Hari ini konsepnya kita makan menunya lontong cap gome ya, karena kan ini kan jam 10 nih ya, bukan makan siang, jadi buat ganjel-ganjel kehidupan aja gitu. Kita alhamdulillah sekali lagi berjalan lancar. Ini nih rombongan yang lagi ngantri ini pemirsa mesti tahu, ini adalah rombongan pengajar yang ngajarin bahasa Arab. Ya, jadi mereka ini saya kasih tanggung jawab untuk bisa memberikan pendidikan pendidikan bahasa Arab yang insya Allah bahasa itu bisa dijadikan alat komunikasi bagi mereka kelak ya. Karena buat aku kalau kita hidup punya basic pelajaran agama bahasa, insya Allah bisa dia hidup di mana aja. Bahasa Inggrisnya dia harus ada, bahasa Arab insya Allah dia bisa gitu. Jadi nanti dia mau apakah nanti mau ngelanjutin sekolah kemana gitu, insya Allah dia bisa lah gitu. Jadi kita kalau belajar bahasa Arab seminggu berapa kali? Seminggu itu 3 kali, tapi continue terus. Seminggu 3 kali continue. Nah selama ini nih kita berdiri ini belajarnya di sini nih teman-teman. Tapi insya Allah nanti kalau masjidnya udah jadi di lantai 2 itu benar-benar jadi sekolah. Jadi kayak tempat belajar mengajar. Ntar kita bagi yang mana laki, yang mana perempuan. Pokoknya insya Allah lah. Semoga aja anak didiknya nggak pada ngantuk ya, karena masjidnya kita bikin dingin. Nah kalau pada ngantuk, gue matiin AC-nya. Yuk makan. Ini yang bikin karpetnya nanti. Jadi kemarin dapat hitungan minta 7 sap nih, Baba udah ngitung. Karena kan bikin karpetnya di Turki, jadi dia udah langsung inden dari sekarang.
Nanti kita kontak. Kontekan ya. Ya. Baik, bismillah lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Saya sampai lagi. Karena aku teriak-teriak ya, Baba, sini gitu ya. Terima kasih banyak. Yuk. Ya, jadi Baba Jimmy ini dari Farah Karpet. Jadi aku itu kan di rumahku semuanya karpetku dari Baba Jimmy. Jadi pas aku mau bikin masjid, aku langsung bilang, Baba, aku maunya masjidku karpetnya warnanya biru muda. Ya, biru muda. Terus udah gitu pengennya tebel, empuk, nikmat, masya Allah. Nanti kita cari terbaik ya. Jadi cari yang terbaik. Jadi Baba juga kasih masukan ya, Bah. Jadi ada berapa saf dan segala macamnya, Baba kasih masukan. Disesuaikan. Apa? Kenapa biru muda? Aku suka aja. Jadi adem. Ya, jadi kalau misalnya dari habis subuh sampai asar kan nggak perlu pakai lampu. Jadi di area dalam masjid tuh bisa adem. Nanti ada masuk pantulan matahari juga jadinya lebih adem. Gitu. Dan mewah juga. Iya, jadi kelihatan mewah juga. Jadi insya Allah langsung dibuat 2 set. Karena buatnya jauh di Turki, jadi mesti ada stoknya. Takutnya ada yang kenapa-napa. Gitu. Ya, Bapak. Terima kasih. Bismillah. Bismillah. Oh, macam raksasa ya dari bawah ya. Kita juga di sini belajar pendidikan informal. Salah satunya adalah pelajaran bahasa Arab. Malah saya tuh ada pengennya bahkan ada bahasa Inggris, mau ada bahasa Cina, segala macam deh kita jejelin kepalanya sama ilmu-ilmu yang insya Allah nantinya bisa bermanfaat gitu. Karena saya pengen mereka itu setelah lulus SMA mereka sudah siap, apakah mereka akan berkuliah di mana ataukah mereka sudah akan bekerja di mana gitu. Jadi mereka akan menjadi generasi yang siap. Nah, generasi yang siap itu harus dipersiapkan benar-benar sejak dini gitu. Jadi aku nggak mau mereka walaupun belajarnya ilmu pesantren tapi disepelekan gitu. Aku nggak mau, mereka tetap harus menjadi orang-orang yang punya ilmu yang cukup sehingga bisa langsung cepat mendapatkan pekerjaan. Kalau mereka dapat pekerjaan, mereka akan kembali memberikan yang terbaik buat pesantren tempat mereka belajar. Oke, coba bahasa Arabnya sekarang makan deh kita. Yuk, silakan makan sekarang. Lah, ngomongnya gimana ya? Tafad tadi. Futur sarapan. Futur. Yalla. Ruh. Kita di sini ya. Ya Allah, mau ngomong apa sama Kak Igun? Terima kasih Kak Igun. Jadi pesantren aku kuncinya adalah mereka nggak boleh pasang muka-muka sedih, ya muka-muka susah, muka-muka sedih. Aku nggak mau. Mereka harus selalu ceria karena makannya cukup, tidurnya cukup, ilmunya cukup. Jadi insya Allah seperti itu ya. Doain Kak Igun ntar malam jalan ya. Oke bro. Kita ada doa dan harapan dulu buat Kak Igun tadi. Apa doanya buat Kak Igun? Selalu Terus. Amin. Ya Allah. Pada pengen haji nggak? Pengen. Ya udah ntar insya Allah ya kita gantian ya. Kita sama Allah dulu ya. Oke pemirsa, terima kasih ya. Gimana perasaannya mau punya masjid baru? Senang banget, guys. Senang banget, guys. Mantap. Manfaat banyak manfaatnya untuk semua masyarakat di sekitar sini dengan pembangunan masjid. Ya kan? Semoga masjidnya cepat jadi ya Igun ya. Jadi ntar kita bisa sholat taraweh di sini. Katanya suruh cepet-cepet jadi ya. Semoga dilancarkan pembangunannya dari awal dan sukses semuanya, berkah dunia akhirat dan berkah semuanya nih Kak Igun ya. Semoga Kak Igun juga dilancarkan, sehat dan keluarga juga sehat. Amin. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Anak-anak semoga happy. Anak-anak biar doain semoga pembangunannya bisa lebih cepat jadi. Selamat ya kan, dan insya Allah benar-benar bisa menjadi masjid dan bangunan yang bisa bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman donatur yang kemarin sudah menyumbangkan rezekinya. Alhamdulillah sangat berarti, dan pembangunan langsung dimulai besok. Jadi nggak pakai lama, jadi insya Allah langsung segera dimulai. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini.